Oke, kita eh, masuk ke minggu kedua di bulan November. Kalau yang masih ingat tema yang kita bahas bulan ini adalah resilient. Resilience adalah turunan dari tema tema besar yang diusung oleh GBI, Gereja Bethel Indonesia, Gereja Bethel Indonesia, sinode kita yang sebenarnya bertemakan mental health. It's apa ya? Adalah sebuah isu yang benar-benar real ya akhir-akhir ini. I don't know about you, tapi dunia kan sekarang makin cepat ya. Jadi kita kayak I don't know, kayak nggak ada waktu gitu untuk berhenti sesaat atau nggak ada waktu untuk mikir sesaat, untuk merasakan, untuk internalize, untuk to feel even kayak belum apa-apa besok udah mesti kerja lagi gitu, atau belum apa-apa besok udah mesti kelas lagi, and if you don't, atau belum apa-apa besok udah ada jadwal lah yang ngikat kita gitu. Bahkan aku tahu beberapa dari kita di sini yang freelance. Sekarang freelance juga nggak kayak zaman dulu ya gitu. Kalau kalau dulu tuh kan freelance kayaknya tanda kutip kerja serabutan gitu. Kalau sekarang freelance is a full time job gitu. Setiap orang yang freelance harus disiplin, harus kayak oh hari ini harus ngepost, hari ini harus bikin konten, hari ini harus itu, dan makin banyak orang harus melakukan segalanya dalam seharian, and it is hard for us to keep up with the pace. Nah, aku hari ini mau buka materi belajar kita hari ini di Roma 5 ayat 3 sampai 5. Mungkin bisa dibuka. Roma 5 ayat yang ketiga. Nggak kebuka. Padahal tadi udah sengaja bilang biar cepat. Yes. Ini bahasa Indonesia, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oke, kalau yang minggu lalu datang, aku nggak tahu kenapa, tapi Merrick juga pas bisa buka juga dengan ayat yang sama. I assure you I'm not cheating. Aku nggak nggak niru ayat yang sama. Cuman mungkin when we talk about resilience, ayat perikop ini rings true ya. It's so simple. Dia bilang di sini di bahasa Inggrisnya bahwa we rejoice in our sufferings. Kita bermegah. Bermegah mungkin kayak kata-kata yang jarang dipakai ya. I don't know about you, tapi aku lebih ngerasa kayak we rejoice in our sufferings. Kan aneh ya. It's like a paradox gitu. Gimana kalian rejoice? Rejoice tuh kayak bersukacita. Gimana kalian bersukacita di dalam penderitaan? Dan di sini dibilang knowing that suffering produces endurance atau perseverance. Perseverance produces character, and character produces hope. Dan di sini dibilang ini ending yang kita semua familiar ya, ending yang kayak this is what we hope for. Dia bilang hope does not put us to shame di ESV-nya. Kalau di NIV dia bilang hope does not disappoint. Nah, it's so funny karena banyak dari kita berharap atau memiliki like put some hope or expectation or confuse hope with expectation that when something doesn't happen, waktu sesuatu hal tidak terjadi, kita menunggu dan sesuatu hal tidak terjadi, atau kita mendoakan sesuatu dan sesuatu hal belum terjadi, perubahan belum terjadi, and we get disappointed. Kita kecewa, kita sedih, kita bingung, dan kita wonder. Kita cannot help but wonder, bertanya kepada Tuhan kayak, Tuhan, aku pengen banget ini, apapun itu, translate it. Aku pengen banget bisa masuk ke kampus impian aku. Aku pengen banget bisa S2 di Ivy League. Aku pengen banget dapat funding di startupku. Aku pengen banget investasiku go to the moon. Aku pengen banget dapat promosi tahun ini dan lain sebagainya. Aku pengen banget dapat pasangan hidup. Aku pengen banget punya teman. Sedih juga. Aku pengen banget anything. Aku pengen banget mendapatkan kembali apa yang aku hilang dan lain sebagainya. And sometimes
that hope disappoints gitu. Sometimes that hope benar-benar kayak nggak jadi kenyataan. Nah, when we talk about hope, hope speaks of a change. Banyak dari kita kan itu kan yang kita harapin sebuah perubahan ya. Dari poin A ke poin B, benar nggak sih? Waktu kita mendoakan sesuatu kan biasa kita berharap sesuatu yang kita belum punya, benar ya? Maksudnya kayak kalaupun kalian sudah punya uang, kalau kalian mendoakan uang lebih banyak. Kalau kita sudah punya pekerjaan, mendoakan pekerjaan yang lebih baik, tidak ada habis-habisnya. Tapi itulah manusia gitu. Tapi sometimes when we hope for a change, sebuah perubahan terjadi dalam hidup kita. Dan perubahan yang dibicarakan nggak selalu perubahan ekstrinsik gitu, atau kayak perubahan yang terlihat mata, tapi banyak dari kita mungkin ngerasa makin lama hidup tuh makin gini-gini aja ya. I don't know about you guys, tapi ketika kita beranjak dewasa semakin merasa kok hidup tuh semakin keras gitu, semakin hidup tuh semakin sulit gitu, bukan cuma karena inflasi ya, memang hidup tuh semakin sulit gitu, kayak apa-apa semakin ada. Untuk indulge, mau cari makanan enak semakin gampang walaupun semakin mahal, atau mau cari enjoyment itu segalanya semakin mudah. Saking mudahnya kita merasa harus catch up, harus keep up gitu, harus kayak if I'm not that, then I'm not happy. Who tells you that, right? But we can't help karena input yang terjadi ya, input kita setiap hari nge-scroll gitu di sosial media, nggak tahu berapa jam nggak sih, dan kadang-kadang kayak itu balapan kan dengan input baik yang masuk ke dalam diri kita gitu. Kalau kita nge-scroll Instagram, kalian bisa cek gitu kan, kayak berapa jam di Instagram dan TikTok gitu. Kalau kalian nge-scroll and you find out that the net screen hour tuh kayak bisa 2 jam, 3 jam, and then you wonder kayak kenapa ya aku unhappy? Well, because kita ngelihat kehidupan orang yang bukan kehidupan kita. And then we hope. Tapi di sini mental health and resilience bicara tentang gimana sih kita kalau ada efek-efek negatif dari luar yang bisa mengendalikan pikiran kita. Aku di sini mau kasih tahu bahwa ada juga cara untuk kita bisa construct untuk membangun perspektif yang baru, cara pikir yang baru, mental framework yang baru, supaya kita bisa beroleh pengharapan, hope. Ada psikolog yang bilang everything is a construct. Everything is a construct. Dalam artian kayak kalau kamu takut itu adalah mental construct. Kalau kamu tidak percaya diri itu adalah mental construct. Kalau kamu berani bicara di depan itu juga mental construct. Jadi kayak kadang-kadang ada banyak orang yang bilang kayak gue bukan orang yang seperti itu. Psikolog berkata bahwa everything is a construct. Termasuk di sini yang aku temukan adalah ternyata hope is a construct. Interesting. Karena kan kadang-kadang I don't know about you guys. In the past dulu aku selalu berdoa seolah-olah hope is something granted. Hope is something given. Kalau aku berdoa kan kayak Tuhan ini di luar kendaliku, rohani kan. Tuhan ini di luar kendaliku, maka aku berharap kepadamu, bener gak sih? And then we thought hope adalah sesuatu yang saking jauhnya sama gua, tidak tergapai, tidak akan terjadi unless some sort of miracle happens, and then that's it gitu. Tuhan kabulin atau enggak? Kalau Tuhan kabulin, ujuk-ujuk datang ke komsel atau datang ke teman, Tuhan baik. Tapi kalau tidak terkabul, kadang-kadang kita tuh manusia simpleton banget ya, sims banget ya, kayak tidak terkabul, kayak Tuhan mau apa ya? Ya ada, kalau anak gereja masih kayak Tuhan mau uji gua apa lagi, Tuhan mau tes aku apa lagi. Tapi banyak dari kita yang kayak Tuhan jahat. Kenapa nggak kasih aku ini, nggak kasih aku itu, dan di sini dibilang hope is a construct. Di sini dibilang kayak endurance produces character and character produces hope. Harapan diproduksi dari karakter. Nah, dengan itu aku akan memberi judul sharing hari ini
nggak ada slides-nya. So you can just focus on me today. It's titled Show Up. Judul khotbah hari ini adalah Show Up. Ini buat yang baru atau nggak pernah dengar khotbah aku yang sebelumnya, nggak pernah dengar sharing aku yang sebelumnya. Aku beberapa tahun yang lalu kan mengalami depresi and anxiety. So I don't know why aku yang share tentang mental health, maybe from a perspective di mana kayak kalian jangan kayak gini ya, jangan kayak saya gitu. tapi mantra yang saya pegang ada Tuhan waktu musim-musim yang gelap itu menggandeng saya waktu saya waktu Anda depresi atau waktu Anda kekurangan motivasi. It's so hard just to wake up. It's so hard just to show up. It's so hard waktu kamu depresi atau waktu kamu tidak bersemangat, waktu kamu sedih, rasanya mau masuk kerja aja mau bail. Atau kayak rasanya ada masa-masa di mana aku diajak pergi sama teman. Nah, aku hari itu ngerasa insecure banget, terus aku bail aja gitu, kayak didn't show up, just nggak mau datang, bikin alasan gitu. Karena every time I hang out, I feel horrible. I felt horrible about myself. Dan waktu itu Tuhan benar-benar kasih aku simple mantra ini, show up. Dan aku hidupin sampai hari ini. Aku mau cerita how did that go and how my journey was. Ada 3 general mentality of people waktu mereka menghadapi masalah. Tiga mentalitas yang dunia sering lakukan ketika mereka menghadapi masalah kehidupan lah, nggak senantiasa masalah. Pertama, aku kasih tiga contoh ya. Pertama adalah manusia dengan yang diberikan oleh 1 talenta. Aku akan bawa banyak cerita Alkitab hari ini, tapi jadi kita nggak akan buka semuanya. Kalau kalian tahu, ada orang yang diberikan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Tuannya bilang gandakan. Dan orang yang dikasihnya cuma 1 talenta ini, cuma berpandangan bahwa kenapa gue cuma dikasih 1? Emang gue kurang apa? Terus orang ini kecewalah dia mengubur talentanya. Waktu tuannya bilang, apa yang sudah kamu tumbuhkan dari 1 talenta itu? Dia salahin tuannya. Benar ya? Dia salahin tuannya. Jadi orang ini dia salahin tuannya dan dia bilang kayak Tuhan adalah Tuhan yang jahat. Kita di situ kan kalau Alkitab diringkas ya, mungkin dia ngomel-ngomelnya lama kali. Dia kayak kalau 5 kan gampang, dia bisa diversify investasi dia jadinya 10, gampang lah. Kalau gua 1 investasiin gagal jadi 0 gitu. Jadi daripada jadi 0 udahlah gua kubur aja. Orang-orang ini dia punya victim mentality. Victim mentality berbicara tentang apapun yang dunia hadapkan kepada, whatever the world throws at you, it's always the mistake of someone else. It's always somebody. Orang-orang ini berpikir bahwa kalau hidup gua menderita itu gara-gara temen gue lah, itu gara-gara bos gue lah. Kantor toksik, ya ampun, pantasan aja si A dipromosi, kantornya sehat. Lihat di kantor B ini, budayanya demikian toksik, gimana gue bisa maju. Terus kayak kadang-kadang kalau gue dengerin ada banyak orang yang cerita ke gue dengan kayak gitu, terus gue kenapa tuh di kantor itu? tapi orang-orang ini selalu kan kayak pikirannya udah terlalu berpusat kepada pokoknya kayak udahlah, bukan orang lain. Dan di sini aku pernah baca quote yang menurut aku lucu ya, kayak dia bilang ketika kamu ngerasa the whole world is against you, maybe you are the problem gitu. Karena kadang-kadang orang kayak kalau udah dia marah kan kepada dunia, semuanya merah, mungkin karena kamu red flag gitu. Kamu red flagnya. Dia tunjuk semuanya red flag karena dia gitu yang merah. Dan orang-orang ini berasa walaupun udah itu sesuatu yang dia bisa kendalikan,
dia nggak find anything beyond that. Jadi udah dia paralyzed, hidupnya tidak maju. Seperti orang yang menguburkan talentanya. Orang yang kedua, orang yang pertama ini mereka selalu dasarnya mereka sih gitu. Kayak dunia sih, kantor sih, sekolah sih. Lu enak di kampus top, lu kampus gua dosennya aja nggak masuk dan lain sebagainya. Selalu salah orang lain. Walaupun benar ya, kan saya nggak bilang itu salah. Kayak interesting impeccable analytical skills, but it won't help you out gitu. Nggak bakal membantu gitu. Walaupun benar, orang-orang ini biasa pintar, analis yang baik. Nggak bilang mereka salah. Mentalitas kedua, grasshopper mentality. Grasshopper mentality adalah orang yang bangsa Israel ketika mereka sudah hampir sampai ke Kanaan. Singkat cerita kan, mereka dibebaskan dari Mesir melalui padang pasir. Udah jalan di padang pasir 40 tahun, kalian bayangin udah mau nyampe Kanaan. Di Kanaan kan ada penghuni, wajar dong ada penghuninya. Masa tiba-tiba tanah perjanjian kosong gitu kan, dia bilang penuh dengan susu dan madu. Masa tanah penuh dengan susu dan madu kosong? Nggak masuk akal. Kayak nggak ada yang mau tinggal di sana gitu. Itu disiapin buat mereka. Enggak. Tuhan itu kadang-kadang bawa kita ke sebuah perjalanan, ada perjuangannya. Itu yang bikin jadi seru. Kalau kalian baca Alkitab juga nggak ada perjuangannya, nggak seru nih. Apa sih? Bosen. Padahal ternyata Alkitab tuh seru loh. Kalau dibaca batu kayak kok bisa kayak gini ya? Kok cara pikirnya bisa kayak gini? Dan di sini ada orang-orang bangsa Israel yang udah jalan 40 tahun, mereka udah nggak merasa tidak punya harapan dari budak, mereka dibawa melalui padang pasir dan mereka ngelihat banyak raksasa di depan mereka. Banyak raksasa di depan mereka. Sama dengan grup pertama, dengan victim mentality, ini juga benar nggak? Benar. Ada raksasanya benar. Ada masalahnya benar, ya kan? Tapi respon mereka adalah we're too small, we're like grasshoppers. Dia bilang gitu. Bangsa kita terlalu kecil. Kami merasa seperti belalang ketika melihat mereka. Orang-orang ini belum nyebrang. Itu kan mereka memata-matai ya. Jadi itu hasil mereka memata-matai tanah perjanjian. Terus mereka pulang, terus mereka bilang, this is not for me. The promised land is not for me. Pas ditanya kenapa? Orang-orang di sana begitu luar biasa. Kita nggak akan bisa ngapa-ngapain. Ini kalau translation, modern days translation, kalian sering nggak sih ada orang yang kayak, gue nggak mau apply ke company top itu. Kenapa? Kayaknya orangnya pinter-pinter. Tahu dari mana? Right? Ada banyak orang yang, udahlah gue nggak mau apply kampus top. Kalau dari SMA gue apply ke kampus yang biasa aja. Kenapa? Ya soalnya gue nggak pinter. Padahal kan tinggal coba daftar ya. Ini ada orang-orang yang kayak hidupnya dipenuhi dengan ya udahlah I'm just gonna settle with less because I don't deserve more gitu. Mereka adalah orang-orang dengan bermental aku sih nggak bisa. Aku sih malu. Aku sih udah membuang-buang umurku. Aku sih they're out of my league gitu. Aku nggak bisa kejar dia atau bahkan kayak nggak minder temenan sama mereka. Padahal mereka ajak kamu jalan. Ada orang-orang seperti ini yang mereka merasa udahlah I am less. I see myself as less. That's grasshopper mentality. Dan mentalitas ketiga, ini adalah mentalitas yang paling berbahaya. Adalah kalau tadi ada victim mentality, mereka sih, ini ada grasshopper mentality, aku sih. Ini adalah gengsi mentality, bangsa-bangsa Farisi. Jadi ada satu grup orang yang mereka melihat kenyataan dan mereka bilang, ini kenyataan benar, tapi gue nggak bisa melakukan apapun, tidak ada harapan karena mereka, ya kan? Itu grup pertama. Grup kedua, mereka melihat kenyataan, mereka melihat kebenaran yang ada di depan mereka, dan mereka berkata bahwa aku tidak ada harapan karena aku tidak punya skill yang sesuai, capability yang sesuai, I don't have the skills, kompetensi, qualifications, tampang, uang, dan lain sebagainya. Mereka grup yang ketiga adalah orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi ini mereka menarik. Grup ini
melihat kebenaran, melihat dunia, kemudian menciptakan kebenaran mereka sendiri. Orang-orang ini kalau udah lihat Yesus bikin mujizat, dia bilang itu sihir. Benar gak sih? Kalau kalau ada kebaikan, eh, dia bilang itu dosa karena kebaikannya di hari Sabat. Pokoknya pokoknya apapun yang terjadi, orang-orang Farisi mereka punya lapisan kebenaran yang mereka ciptakan sendiri, namanya gengsi. Karena ketika orang-orang ini hidup di dalam gengsi, mereka itu merasa terproteksi, bener gak sih? I don't know about you guys, kadang-kadang saya juga gitu soalnya. Gengsi itu membuat saya merasa kayak, eh ya, gua nggak melakukan sesuatu kan karena gini, ada kan alasannya, kita hebat lah, kita kreatif lah. Saya sih merasa gitu ya. Terus alasan itu jelas-jelas bohong, tapi kita tuh langsung switch gitu, langsung kita percaya ini yang kebenaran, ini alasannya valid nih. Kayak self love, I validate myself. This makes sense. Oh, pantesan aja saya tidak pernah mencoba lebih baik karena memang begini. Contoh-contoh mentalitas gengsi adalah, oh saya eh, harus pelayanan, jadi saya nggak bisa nolong orang tua saya yang kesusahan di hari Minggu. Padahal kita tahu ya, maksudnya kebenaran waktu kita dipenuhi dengan kebenaran Roh Kudus yang mimpin kita gitu. Apakah kita memang harusnya ada buat orang tua kita, buat orang-orang tersayang kita, ataukah kita harus pelayanan gitu? Kadang-kadang pelayanan padahal kayak udah ada gitu teman yang kayak, gue bisa gantiin lo. Oh, enggak, gue emang mau pelayanan. Dalam hati karena emang males temenin keluarga dan lain sebagainya. Tapi orang-orang ini, grup ini sungguh menarik, mereka sungguh kreatif, mereka terus-menerus menciptakan kebenaran yang baru di dalam hidup mereka, sehingga mereka tidak usah keluar dari comfort zone mereka, sehingga mereka tidak perlu, tidak merasa memerlukan hope, tidak merasa memerlukan change, karena mereka merasa dimanapun posisi hidup mereka, aku cukup. Kalau ada orang yang hari-hari ini merasa, kerjaan gue biasa aja, gak apa-apa, karena gue tidak akan berkontribusi kepada society kapitalis. Padahal sebenarnya dia memang malas aja kerja. Dia kayak sekarang ini ada yang lebih penting daripada kerja keras, namanya self love. Dan dia bilang kayak, lihat orang itu, dia burn out kan buktinya gitu. Dia burn out karena udah kasih yang terbaik. Terus ini orang menciptakan kebenaran sendiri dan berkata kayak, udahlah, gue jadi orang yang biasa-biasa saja gitu, nggak harus jadi lebih. So 3 mentalitas ini hinders us from living out of hope, out of the purpose that yang Tuhan intentionally, tujuan yang Tuhan intensikan kepada kita. Dan sementara ada orang-orang dengan mentalitas lain di sini. Aku mau kasih contoh yang lain. Ada people who show up even when they had no idea. Ada di Alkitab ada beberapa orang yang melihat kehidupan dengan perspektif yang berbeda. Ada orang yang dia bisa aja punya victim mentality. Dia seorang janda, terus tidak kenal Tuhan karena dia hidup di bangsa Moab, namanya Ruth. Suaminya meninggal, dia janda, dia harus ikut ibunya pergi merantau, dan akhirnya waktu dia threshing the field, waktu dia gleaning the field, dia ketemu seseorang bernama Boas. Seseorang bernama Boas yang singkat cerita jadi pasangan hidupnya. Dan ini cerita yang populer ya. Cerita yang populer apalagi bagi orang-orang yang sedang menunggu dan mendoakan pasangan hidup gitu. Karena kan di situ dikatakan bahwa Ruth berfokus kepada purpose Tuhan dalam dirinya, dia mau di-deliver, dan ketika dia sedang mengerjakan bagiannya, when she was working the field, Boaz took notice. Terus kayak Boaz merasa kayak kece juga nih orang, independen gitu kan. And then Boaz deketin Ruth, dan seorang janda pun bisa mendapatkan pasangan yang tepat bagi hidupnya. Tapi yang bisa kita lihat di sini adalah
seorang Ruth yang bisa set aside her victim mentality. Dia nggak bilang kayak, aku janda, lingkunganku buruk, aku miskin, jadi dia janda miskin lah gitu, dan dia harus pindah. Waktu dia gleaning the field tuh pekerjaan, kalau kalian jadi tuh gleaning the field itu di perjanjian lama, sisa-sisa yang panen yang nggak kepanen, mereka tuh nggak boleh putar balik buat panen semua hasil panennya, karena perjanjian lama bilang kayak itu untuk orang-orang seperti Ruth ini, orang-orang miskin yang ibaratnya nyerok sampah lah gitu, ya kan? Dia cuman gleaning, dia panenin hasil sisa panen, hasil sisa panen. Jadi kayak udah sisanya dia yang ambil. Itu yang dia lakukan. Tapi dia nggak ngerasa kayak, dia nggak ngerasa terjebak keadaan. Dia leave her guts, dia leave her old life behind. Bahkan ketika dia janda, dia serahkan semua hidupnya, dia ikut purpose Tuhan sampai dia menghidupi, dia menemukan yang namanya harapan. Itu kan kayak setelah bertahun-tahun. Kedua, Gideon set aside the grasshopper mentality. Ya kan? Ada orang yang tentaranya dari banyak, terus Tuhan bilang, kurangin. Udah dikurangin, Tuhan bilang, kurangin lagi sampai tinggal 300. Terus Gideon bilang, kalau Tuhan bilang bisa, ya udah deh, maju. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dihadapkan dengan kenyataan yang persis sama dengan contoh-contoh yang saya sebutkan sebelumnya. Dan ada dan banyaklah orang-orang lain. Joshua dan Caleb juga sama gitu. Mereka 2 dari 12 mata-mata yang memiliki kesimpulan yang berbeda dengan 10 orang lainnya, ya kan? Dan ada juga Nuh yang tidak gengsi, membangun bahtera selama 120 tahun hidupnya. Kalian bisa bayangin nggak sih hidup 120 tahun dikatain orang untuk membangun sesuatu yang kayak orang-orang katain Joseph yang dilempar ke perbudakan. Dia nggak merasa dia victim. Kalau kalian tahu, Yusuf adalah salah satu orang yang paling sukses dalam hidupnya karena dia jadi tangan kanan Firaun. Dia jadi perdana menteri Mesir. Gimana caranya dari budak sampai jadi perdana menteri? Itu kayak climbing up the career ladder dari janitor jadi CEO gitu. Ini ada orang-orang yang tapi mereka tidak akan sampai ke sana. Yusuf juga nggak akan sampai ke situ kalau dia ngerasa kayak, saudara gue sih buang gue jadi budak, padahal tadinya gue udah terjamin loh hidupnya, orang tua gue mapan dan lain sebagainya. Tapi Yusuf adalah orang yang pada akhir hidupnya dia bilang kayak, kalian merencanakan yang jahat, tapi Tuhan merencanakan yang terbaik untukku. Nah, ada satu cerita yang benar-benar ada satu cerita yang juga benar-benar aku mau kasih contoh ya untuk gengsi mentality. Kalau tadi kan ada Ruth dan Joseph yang menghadapi victim mentality dengan baik, dan juga ada Gideon ya, ada Gideon untuk grasshopper mentality. Sekarang kita buka Matius 15 ayat 21 sampai 28. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus. Salah, dari 21. Kalau dari 1 lama banget. Kasian. Dari 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lanjut. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Lanjut. Ini aku bakal cepat aja 2-3, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Jadi ini orang dikacangin. Udah itu. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ya kan? Lanjut lagi. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus bilang, gua gak mau tolong lu. Menarik banget ya, Yesus bisa ngomong kayak, udahlah, gak mau. Tapi perempuan itu
mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tapi Yesus menjawab, ini I think this is very very interesting. Kenapa Yesus bisa this rude ya? Dia bilang tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini kayak pertama kali orang Yesus ngomong kasar kayak ini ya. Dan melemparkannya kepada anjing. Lanjut dia bilang, tapi this is the interesting part. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Seketika itu juga anaknya sembuh. So this goes beyond the gengsi mentality. Kenapa aku mau bahas ketiganya baru aku mau dig deeper? Karena hari-hari ini begitu banyak kita apa ya? I don't know about you, tapi social media, living in social media, living in this world, bikin social status tuh jauh lebih mudah terlihat. Citra itu jauh lebih mudah terlihat daripada zaman dulu. Jadi kalau zaman dulu tuh kan nggak ada sosial media kan. Jadi orang juga nggak bisa tahu masing-masing dari kita ngapain. Unless kita main ke rumah orangnya, bener kan? Jadi kalau zaman dulu itu kan waktu orang-orang nggak lihat, kita ngapain? Kerja, bener nggak sih? Kita lakukan apa yang harus kita lakukan karena tuh nggak ada yang lihat, bener nggak sih? Karena nggak ada yang lihat, kita ya udah seriusin aja sesuatu. Mau baca terserah kita, mau malas juga terserah kita sih. Mau malas juga terserah kita sih. Tapi no pressure gitu. Tapi zaman sekarang ada orang-orang yang berpikir bahwa kayak, mereka weekend kesini seru banget. Mereka weekend kesini seru banget. Mereka Natal ini kesini seru banget. Dia kok kerja apa? Kenapa bisa tiba-tiba beli tas Chanel? Dia kenapa tiba-tiba ke Europe? Oh, ternyata ke Europe lagi promo, beli juga. Padahal 80% tabungan gitu ya. Oh, tapi gue jadi sanggup nih ternyata ke Europe, beli juga. You know, the world kan sekarang support us ya to live above our means gitu. Saya salah satu korbannya sih, saya anaknya boros. Dan makanya saya bisa cerita gitu bahwa sekarang hidup itu kita banyak banget konten-konten yang kita konsumsi, yang kita lihat sehari-hari, yang menjustify kita to love ourselves more than anything else. Bener nggak sih? To care about ourselves more than anything else. Kalau kan ada sering banget lah tuh post-post Instagram estetik lewat gitu di algoritma saya. Walaupun saya udah kayak skip, ada aja yang masuk kayak apa post estetik gitu, ASMR lagi hujan, tapi quotes-nya tuh yang kayak apa, if you're not happy quit, or if you're not happy leave. And you know, bahkan kayak nggak bisa gitu baca itu tanpa without reading it with a blonde accent, karena kayak apa ya, dikit-dikit sekarang kayak it's just a cancel culture gitu kan. Kenapa cancel? Karena kayak media di dunia mengajarkan kita untuk kayak everything is beneath you, so you just quit gitu. Job is beneath you, nggak usah hargain bos memang toksik, atau kayak bahkan sekarang ada psikologi populer yang kayaknya baik, tapi yang kayak orang tua kita tidak sempurna, jadi putuskan kutuk dengan tidak hidup seperti orang tuamu. Pas pertama baca, oh iya benar, tapi habis itu kayak di situ juga kayak ada langkah-langkah untuk tidak perlu untuk set your boundary with your family. Masih benar, tapi kayak mulai lama-lama makin merasa kayak we are encouraged to put boundary on everything. Benar gak sih? We are in this world, kita tuh encourage bukan untuk show up, tapi untuk show off a front gitu. Untuk dikit-dikit
dikit-dikit boundary kan, dikit-dikit protect yourself, protect yourself, the world is evil. Jadi sekarang kita hidup di dunia yang penuh dengan fakta, memang benar. Dan I think ini yang menarik ya, in a world without God, those quotes, the narratives make sense, benar gak sih? Kalau kita nggak percaya Tuhan, ya make sense. Ketika ada kejahatan di sekitar lu, masa lu nggak memproteksi diri lu sendiri? Ya nggak sih? Ketika toxicity ada around us, masa kita nggak memproteksi, menjustifikasi atau melakukan cara apapun untuk kita survive, and that's our survival mentality, bener nggak sih? Jadi yang tadi kita bahas, semuanya ini normal, semuanya ini valid, dan semuanya ini our survival instinct mode. Nah, tapi sekarang Tuhan berkata lain. Di sini dia bilang perseverance produces character, and character produces hope. Nah, sebenarnya perseverance itu apa sih? Perseverance means showing up. Perseverance means showing up. Showing up means to be 100% present. Di sini Tuhan bilang kayak gimana biar mendapatkan harapan, gimana biar mendapatkan perubahan yang kamu selama ini doakan, yang kamu selama ini cari-cari. Ketika di banyak orang-orang lain menghindar atau avoid the truth by stating the fact and altering it to something else, mau itu dengan victim mentality, grasshopper mentality, atau gengsi mentality, ketiga mentalitas ini menghadapi kenyataan dan avoid kenyataan tersebut dengan cara mereka masing-masing. Tapi Tuhan di sini bilang persevere. What does persevere means? Persevere means showing up. Showing up bedanya apa? Sama orang-orang bakal bilang, oh tapi gue udah show up selama 5 tahun. Kenapa hidup gue gitu-gitu aja? Great question. Let me tell you why. Karena perseverance is not a passive vocabulary. Showing up is not a passive vocabulary. Banyak dari kita kan ngerasa kayak tahanin aja lah. Lu kalau nggak happy, jalanin aja lah. Banyak orang nih kemarin, ini baru banget fresh, kemarin ada orang cerita ke saya bingung juga kenapa ceritanya sama saya. Dia bilang kayak dia minta saya relationship advice. Lucu ya, kan saya aja nggak ada relationship. Terus dia tuh bilang ke saya gitu, kayak gue udah 5 tahun bareng sama pasangan gue, but I'm unhappy. Jadi kayak do I quit or do I not quit? Dan waktu cerita sama saya, dia udah lagi seeing someone else. Terus gue kayak why? And then I was like, okay. Karena orang ini easily dia bisa dikategorikan sebagai victim mentality gitu. Ketika dia avoid bahwa dia, sometimes in a relationship, in your work, in your life, you gotta show up. You gotta show up real good in everything. Show up means to be 100% present. Kita persevere apa enggak sih di dalam sesuatu? Dan di sini aku nggak bilang kayak never quit, never give up under any circumstances. Ketika memang kamu ada di sebuah situasi yang buruk ya, ketika pekerjaan kamu sedemikian toksik, ada saatnya kamu harus quit memang. Ketika relationship kamu juga toxic, ada saatnya kamu harus quit the relationship. Atau ketika kamu ada di hubungan pertemanan yang toxic, kamu juga harus akhiri itu. Tapi di sini banyak orang yang terjebak terlalu lama dan mereka menyalahartikan showing up atau menyalahartikan perseverance ini yang berbahaya dengan jalanin aja. Perseverance is very different than jalanin aja. Jalanin aja is pasif gitu. We go with the flow. Ya nggak sih? Ya kayak ya kerja dulu lah, liatin aja, jalanin aja. Nanti juga berubah. Belum tentu. Jangan kecewa kalau nggak berubah. Karena dengan mentalitas jalanin aja, are you 100% in whatever that you do?
Iya nggak sih? Ketika kita kayak ini juga lucu. Ada orang-orang yang kayak ya hubungan gua nggak happy nih, pasangan gua kurang oke, tapi gue jalanin aja. Terus kayak loh tapi nanti yang bakal menghidupkan eh, kembali hubungannya apa? Ya nggak ada yang beda sih, jalanin aja, lihat aja dia berubah apa nggak. Harapan yang sangat riskan menurut saya gitu. Kayak sangat riskan menggantungkan harapan kepada sesuatu yang kita tidak melakukan anything about it. Kita tidak melakukan anything about it. Tapi di sini showing up and be 100% supaya kita bisa get great character. Di sini pertumbuhan terjadi. Di sini perubahan mulai terjadi. Di sini dia bilang, di sini uh, beberapa contoh showing up adalah to show up to face your disappointment. Show up. Oh, gue kecewa. And this is we show up to face your disappointment and learn forgiveness on the way, because you never know, you can overcome something without letting it go. Kadang-kadang kita ngerasa kita kecewa banget sama seseorang, kita udah kayak you're dead to me, right? Atau kayak kita kadang-kadang kecewa banget sama sesuatu, trauma gitu kan, nggak mau revisit that chapter gitu, kayak udah, gue udah keluar dari kantor ini, gue udah keluar dari komunitas ini, gue udah keluar dari pertemanan ini, uh, and then we never want to face it ever again. Bener gak sih? Aku pernah soalnya, aku pernah kepahitan, dan aku ngerasa kayak udah gue gak mau bahas dari dan di situ kita langsung gengsi mentalitinya keluar kan, kayak udahlah, daripada gue jadi negatif lagi, mendingan kita nggak usah bahas, mendingan kita bahas yang senang-senang aja, bener gak sih? And then kita put the issues under the carpet and never talk about it. Tapi Tuhan di sini bilang show up. Waktu kita show up in front of our disappointment, kita bisa internalize untuk kayak hey, aku kecewa loh. This sadness is real. This disappointment is real. Someone hurt me. And it's real. Ketika kita acknowledge itu, kita persevere kan. Kita showing up dan kita persevere kan. What do I do with this disappointment? Gimana cara aku overcome kekecewaan ini? Aku nggak mau ngerasa kayak gini lagi next time. See the difference when you actually show up in front of something. Dan di sini karakter yang kamu jadi ada buah karakter yang kamu dapat, yaitu forgiveness, yaitu mercy, yaitu patience. Orang yang menghadapi kekecewaannya, mereka belajar karena mereka lama kan. Kok gue nggak enak ya? Misalkan gitu, aku kecewa sama Colin, tapi aku mau tetap datang nih di sini. And whenever I show up, I just feel like, kok tiap kali gue lihat Colin, gue nggak tenang. Gitu, kayak ada rasa yang nggak enak, dan bayangin kadang-kadang memang orang kalau kekecewaan kamu terletak pada orang, beberapa orang kamu nggak bisa hindarin. Gimana kalau kamu kecewa sama orang tua kamu? Masa kamu mau kayak you're dead to me? Ada beberapa orang yang di sini berharap orang tuanya masih hidup dan kamu berharap orang tua kamu mati. Tapi would you stay long enough to internalize that? Kayak kenapa ya? Kenapa aku kecewa? Dan kadang-kadang waktu kita persevere, Tuhan mulai reveal satu demi satu hal-hal yang kita sebenarnya oversee gitu. Waktu kita marah, waktu kita sedih, kita kan nggak lihat ya bahwa sebenarnya oh, orang tua gue coba bantu gue loh dengan kekurangan mereka. Cuma caranya salah. Cara komunikasi mereka jelek banget karena mereka sangat old school gitu. I don't know about you guys, but that's my parents. Itu contoh yang saya bisa kasih gitu. Tapi ada juga kayak, oh kok gue sebel banget ya sama teman gereja yang ini, waktu dia negor gue kayaknya nggak enak banget didengar. Tapi habis gue pulang lagi, habis gue saring lagi cara komunikasi dia yang memang nyebelin, ada benernya ya. You see, when you show up long enough with the problem, the truth mulai mengikis kegelapan itu, kamu mulai lihat sesuatu yang berbeda ketika kamu persevere. Karena waktu kita stres kan kita nggak bisa kendaliin hati kita nggak sih? Kalau udah kesel kayak ya gue kesel aja, udah ya nggak apa-apa, take your time buat kayak masa
kita berantem sama orang di hadap-hadapin terus. Makanya ini jangan salah artikan show up tuh dengan kayak apa ya, lu gue kesel sama lu terus kayak ya 5 menit bareng di kamar yang sama lu tonjok gitu lama-lama orangnya gitu, atau kayak lama-lama ya you know, uh, it doesn't showing up doesn't mean ma, apa ya, bukan memendam gitu, bukan memendam emosi, justru bener-bener it's just you and the truth, it's just you and the problem. What do I do with this? How do I forgive? How do I grow? You learn forgiveness. Show up to face your bad habits, and then you learn grit because you know it takes more than showing up one time. Kadang-kadang kita ngerasa, uh, oh kenapa ya, uh, kenapa ya, diet gue gagal terus nih, ini saya nih. Kenapa ya diet saya gagal terus? Karena kadang-kadang saya bangunnya kesiangan, simpel aja gitu. Kelas olahraga jam 8, saya bangun jam 8. Terus tapi when we show up against our bad habits, waktu kita jalanin awal-awal itu tuh rasanya kayak, saya nggak bilang, saya nggak kayak saya harus praktis kayak di sini ya. Sometimes perseverance starts with just saying yes to anything even if you don't like it. It's just simple. Sometimes perseverance adalah kalau kamu biasanya telat, ya udah deh nggak telat apapun caranya. Action plan-nya apa? Oh, kalau memang saya janjinya jam 8, saya biasanya baru jalan jam 8. Oh, mungkin next time-nya supaya bisa jalan sebelum jam 8, saya harus alarm jam 6 supaya saya bisa ingat ada janji. Sometimes showing up starts really really simple. Sometimes showing up tuh cuma kayak showing up against bad habits tuh cuman kayak, oh ya udah, instead of satu alarm yang selalu saya dismiss setiap kali dia bunyi 1 kali, saya pasang alarm 3 dan suruh mama saya bangunin saya, atau saya suruh pembantu saya bangunin saya, atau teman kosan saya bangunin saya. Sometimes it's just that simple. And see what happens in 10 20 days. Kalau itu lama-lama kayak, kok gue bangun sendiri ya sebelum alarm. Percayalah, kalian nggak akan tiba-tiba kayak, saya hari ini akan mengubah hidup saya, besok bangun pagi. Mungkin bisa 1 kali, tapi kalau kita tidak pernah repeat that action, itu nggak akan menjadi kebiasaan yang baru. Tapi ketika kita show up kayak, hey, gue mau berubah, gimana caranya berubah? Ini nggak enak banget. Walaupun saya nggak mau datang, walaupun saya nggak fit, saya datang dulu aja. Saya datang dulu aja. Ini saya lakukan waktu saya lagi mau rutin olahraga. I don't know about you guys, tapi siapa yang pernah olahraga bentar, terus rasanya enak, terus berhenti, terus mau mulai lagi? That's the pain, man. Males banget. Males karena dulunya kamu fit, lalu kamu mau kembali, terus kamu kayak merasa seperti pecundang. That's what I feel ya. Waktu saya mau kembali ke olahraga, dan saya feel like nggak pengen datang. But you know what? Regardless of what you feel, how about, ya udahlah, gue datang aja. Saya jujur aja, kenapa datang aja, show up aja? Karena kadang-kadang our mind is stronger than anything else in the world. I can assure you. Saya pernah merasa saya sakit. Saya pernah nih ngerasa sakit, aduh gak enak badannya dingin. Kayaknya nggak fit deh. Kayaknya kalau gue olahraga gue tambah sakit deh. Tetapi hari itu saya mikir ke diri saya sendiri, masa baru hari ketiga gue nggak enak badan dikit, gue nggak show up. Gue show up deh, gue workout. Di tengah-tengah workout, seger. You know what? Your mind is lying to you. Some of the time we just kayak manusia itu begitu advance gitu. Kita bisa memproduksi kenyataan sesuai apa yang kita mau. And that's the interesting part of life. Cuman sewaktu kita membiarkan otak kita yang bebas engineer kenyataan sesuai apa yang otak kita mau, apa yang otak kita nyaman, then we will never produce character. Kita nggak akan pernah go out of character karena kayak, oh ya udah, ya emang gue kayak gini gitu. Udahlah, itu gaya hidup sehat bukan buat saya.
That's what you believe, dan that becomes the truth. When we want to overcome bad habits, waktu kita mau menghentikan uh, bad habit. Oh, gue udah capek banget nih, tiap minggu party, Sabtunya hangover, rekening gue berkurang 2-3 juta, tapi nggak bisa berhenti. You know what? Start by, sebelum mereka membujuk kamu, say no. How about that gitu? How about saying no before they start enticing you with this new bar in town, or with the hippest place in town? Sebelum mereka karena kamu tahu gitu, sebenarnya kamu tahu mereka bujuk manis-manis di awal, ujung-ujungnya pas kamu udah nyampe, kamu diseret, kamu dicekokin, terus kamu pulang besokannya pusing, aduh kapok, Jumat lagi, repeat, rinse repeat. Terus kayak, kenapa ya gue bokeh? Ya kalau tiap weekend pergi go out bokeh, of course. Tapi what about showing up by saying no first? You know what? Whatever you say, I know you're good at arguing. No, I'm not going. That's it. Lu kalau nggak mau temenan sama gue lagi gara-gara gue jarang ikut, nggak apa-apa. Showing up doesn't mean kayak you show up in the club, or showing up doesn't mean you show up in your bad habit. Tapi kayak kamu show up untuk the cause that you want. Kamu show up untuk janji yang kamu tetapkan sendiri gitu loh. It's not showing up for others purpose. Ketika kamu showing up buat others tuh gampang ya. Ketika bos kamu suruh masuk, kamu masuk, benar gak sih? Ketika orang tua kamu suruh A, kamu A. Karena gampang untuk live others lives. Ketika teman bilang, udahlah jalan, apalagi nih saya misalkan lagi diet. Tapi kalau ada orang bilang, udahlah makan gue traktir, saya pasti yes. Tapi sebenarnya salah. Kenapa saya harus tergoda dengan makanan gratis ketika purpose saya adalah diet, benar nggak sih? Tapi some of us, saya sama juga gitu. Some of us ngerasa, ya udahlah, my purpose is not as worthy as a free meal gitu. That's how I view my purpose kan. Kalau ketika saya iyain di traktir, beberapa dari kita kayak, aduh gue udah mau tobat nih, ada yang buka meja nih. Oh ya udah datang. You know, some of us value our life seharga buka meja weekend gitu. Memang tidak murah, tetapi this is the thing. Ketika kita iyain itu terus, our worth, our value will never overcome the things that bind us. Our worth, ketika kita say yes to anything, to bad habits, to anything, kita membiarkan mereka define diri kita. Ketika kita say yes to things as simple as tadi, cuma ditraktir, kita lagi membiarkan seseorang traktir kita selama-lamanya gitu. Nanti sewaktu udah nggak ada yang provide buat kita, kita mikir, dulu seru ya, gue tiap kali pergi ada yang bayarin. Loh, kok lu nggak pernah jadi yang bayarin? Oh ya nggak tahu ya kenapa ya, hidup gue gitu-gitu aja sih. Oh, maybe that's why. Maybe because we keep saying yes to invitations. We keep saying yes to the things that does not serve our purpose. Selfless di sini, show up to face your failures. Showing up to face our failures. Kadang-kadang habis kita gagal, itu kan humiliating ya, bukan humbling, humiliating. Saya pernah gagal bisnis. Singkat cerita, saya depresi karena saya gagal bisnis. Itu lama kan sembuhnya, kayak I'm a failure. Tapi kadang-kadang, di sisi yang sama, saya refuse gitu to accept that it was a failure. Karena saya refuse, saya nggak tahu lah, hidup ngalor ngidul, kayak hidup in denial gitu, kayak kerja serabutan, tapi kayak senang-senang masih mau gitu kan, hidup segan mati tak mau, itu yang saya hidupin gitu. When I didn't face my failures, I learned nothing of that. Waktu saya nggak belajar failure, saya gagal, saya cuma, ya itu balik lagi, antara nyalahin keadaan, nyalahin diri sendiri, kalau nggak
memproteksi diri sendiri dengan kebohongan. Itu pattern yang rinse and repeat aja. Selama saya nggak show up in front of my failure, itu yang akan repeat. Tetapi what if you show up to face your failures? You learn humility. Karena kamu nggak akan make excuse. Oh, kemarin saya gagal di bisnis ini. Ternyata setelah saya pikir-pikir, yang salah bukan partner saya. Saya kurang komunikasi sama partner saya. Have you ever thought of that? Oh, ternyata saya ini true story ya. Saya hidup di startup ecosystem dan banyak co-founder yang break up gitu. Banyak partner bisnis tuh yang bubar. Dan kan orang selalu ngomong, oh kalau partner bisnis bubar ya memanglah dunia bisnis jahat lalala, itu kan udah klasik ya. Tapi sebenarnya setelah saya beruntung bisa mendengar dari kedua belah pihak untuk beberapa pengalaman masa lalu orang, selalu ada kesalahan yang terjadi gitu selama kepada sebuah konflik. Gak semua orang itu serakah yang dalam artian kayak, oh abis sukses si A ditendang, wah memang bisnis itu begitu. Enggak kayak gitu. Kadang-kadang saya mendapati bahwa kayak, oh si A ternyata males, nggak pernah mau kerja, jadinya ditendang deh sama perusahaannya. Walaupun itu perusahaan yang dia dirikan sendiri, tetapi kita selalu seringnya dengar dari, nggak tahu ya, saya sering dengar dari cerita yang victim, karena mungkin kalau victim mereka lebih berkoar-koar ya kan, gue ditipu, ada ketidakadilan, injustice segala macam, orang-orang ini sibuk berkoar-koar. Sementara setelah saya mendengar ceritanya kayak, oh ternyata ini orang tidak pernah berkontribusi, dia entitled, dia sombong, sehingga dia ditendang dan banyak dari kita nggak pernah mau show up in front of our failure, dan kita wonder gitu, oh kenapa ya gua nggak dipromosi? Maybe because I didn't do something. Ada teman aku ini juga lucu banget. Dia kerja di perusahaan yang sangat besar. Terus dia bilang, untuk dipromosi gue harus melakukan ini dan ini. Tapi ini bukan gue. Oke. Gue dengerin aja kan ceritanya. Tapi ini bukan gue. Toxic banget lah nih kantor, bla bla bla. Oke. 1 quarter kemudian, performance review kan, terjadilah seperti apa yang kau ucapkan. Tidak dipromot. Karena tidak melakukan hal tersebut. Terus dia nangis sejadi-jadinya. Terus saya tuh bener-bener bingung pas dengar cerita dia kan. Kan waktu itu lu bilang ke gua nggak akan promoted kalau memang kalau nggak ABC. Iya sih. So but some people just don't want to show up to their failures, and some of us merasa ya udahlah, kayak gini aja gitu. That's just me. And show up by learning humility, kita nggak akan make excuse. Oh iya, kemarin memang salah gua. Oh, pantasan aja kemarin tuh teman gue sempet jauhin gue ya. Soalnya gue kemarin nyebelin banget juga sih. Walaupun memang benar kemarin gue burn out dan gue nyebelin. Kayaknya gue harus minta maaf deh sama teman-teman gue. You see, when you don't make excuse, you learn character that will help you out in the future. Oh, oke, gue kemarin gagal bisnis karena gue nggak kooperatif deh orangnya. Gue one man show banget. Gila. Teamwork gue nggak ada. This is me by the way. Kemarin kayaknya karyawan gue resign bukan gara-gara mereka inkompeten nih, gue yang inkompeten rupanya. Leadership gue bobrok. You know, it took me 1 month of denial sampai saya merasa kayak, I need to, gue nggak ada skill yang harus saya pelajari di sini, more than just amazing creative thinking. Cuman gara-gara saya kerja di bidang kreatif, ternyata saya harus belajar social communication. Gak cuman itu aja. Oh, ternyata saya harus belajar stakeholder management. Karena ternyata banyak orang yang bilang kayak, oh omongan itu susah dimengerti. Terus dulu
Waktu saya lebih hijau, saya offended. Saya malah menyalahkan orang lain. Lah, bodoh amat kalau gue ngomong Inggris mereka nggak ngerti. And then sampai saya harus own up to everything. Saya harus on up bahwa kayak kalau emang gue ngomong sendiri doang, ini visi nggak akan visi saya tidak akan sampai ke karyawan-karyawan saya. Terus kayak ini salah saya gitu. And when you learn humility, changes happen. When you learn humility, it becomes character, and that character becomes hope. Harapan untuk memajukan usahamu, harapan untuk mendapatkan promosimu, harapan untuk mengubah nasib. Kadang-kadang kita berasa, kok gue nggak ada teman ya? Bayangin ketika kayak, ternyata gue nggak ada teman karena gue red flag berjalan. Boro-boro pasangan hidup, teman juga susah. Ya udah gimana ya caranya gue membenahi diri saya. Ternyata dengan kalau WhatsApp nggak dikit-dikit ghosting. Kalau enggak, ternyata nggak dikit-dikit bail out. Ternyata gitu ya. Ternyata bail out kalau rasanya gini ya, nyebelin ya. Ya gue belajar jadi lebih konsisten. And then I'll show up to be 100% present waktu temen gue lagi mau cerita sama gue. Jadinya mungkin bisa dapat teman. And then when you start doing that, your life starts changing. Jadi kayak karena percayalah gitu. Ini bukan kayak kalian orang-orang membenarkan diri mereka tuh kan, orang baik cuma kalau ada maunya. Percayalah, inilah dunia gitu. Semua orang ada maunya. Nggak ada cuma Yesus yang mau menerima kamu apa adanya sampai busuk-busuknya kamu. Kalau busuk 10 tahun, orang paling sabar pun bisa ninggalin kamu gitu. Right? Tapi ada orang-orang baik. Memang ada orang-orang baik yang kamu harus cherish. Makanya when you're showing up, when you're 100% present, kamu bisa lihat, waktu saya masih berjuang, ada loh, si A ini doain saya loh. Saya akan ingat sampai nanti. Ada loh, waktu saya lagi berjuang, saya ke Komsel, saya didukung loh, didoain. Mereka ternyata nggak ngomong banyak. Setelah selesai Komsel, ada yang nyamperin saya dan bilang, you're not alone. Ada yang kenalin saya ke interview, kasih saya kesempatan. Orang-orang itu sampai hari ini saya masih ingat. Karena mereka ada di dalam hidup saya waktu saya benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. And then, but you find those people when you are 100% present. Waktu kamu 100% ada, waktu kamu 100% show up, kamu jadi bisa bedain. Ternyata gue upset terus karena temen gue yang ini toxic. Cuma nyari kalau ada maunya. Gue selama ini nempel sama dia karena dia populer doang. Gue juga toxic. Sementara teman yang selama ini gue kacangin, gue cancel terus, dia yang baik, dia yang loyal. Tiap kali gue salah, dia kasih tahu gue. Tapi selama ini gue nggak seneng karena dia kasih tahu yang bener terus. Maybe it's the time for me buat change how I make friends, you know. But that conclusion won't happen when we don't face the truth. We show up when we show up to face ourselves, we learn vulnerability. Karena we get to know who we are. Ternyata gue munafik. Hey, percayalah, kalian harus menyimpulkan bahwa kalian some of the time kita munafik. Karena kalau kita nggak kayak gitu, kita nggak vulnerable. Waktu kita nggak vulnerable, kita nggak akan menemukan manfaat dari kehidupan bersosial. Kalian pernah nggak sih ngerasa kayak, capek deh, capek gue kalau weekend gue maunya di rumah aja, soalnya Senin sampai Jumat udah pakai topeng. Siapa yang suruh pakai topeng? Bener gak sih? Waktu kita pakai topeng, we are not vulnerable. Kita datang ke kantor pakai senyum terbaik kita supaya dapat promosi dan lain sebagainya, tapi itu nggak sustainable. Kenapa nggak sustainable? Kita pulang, kita drain, dan waktu kita dipromosi kita akan semakin unhappy karena kita dipromosi dengan bos kita mengenal diri kita yang palsu. Kita dipromosi karena diri kita yang palsu yang mendapat promosi. Kalian bayangin kalau kalian hidup seumur hidup kalian menghidupi kehidupan yang kalian tidak suka dan kalian sukses dengan itu. That's the danger. Tapi when you are 100% vulnerable, this is me, ini aku, ini kurangnya aku, and I want to grow, I want to improve. When you get the promotion, when you get
your long-awaited life partner, when you get your circle of friendship, kamu jadi ngerasa kayak wow. Oh ternyata ketika gue real, orang-orang yang di sekitar gue pun jadi real. Karena uh, karena ya memang ini gitu. Gue orangnya A, akhirnya gue attract orang-orang yang A. You attract who you are. You attract who you make yourselves appear. Kalau kamu put a facade in your life seperti orang-orang Farisi, percayalah kamu akan berkumpul dengan orang-orang Farisi lainnya yang lama-lama kamu capek. Karena kayak kok pergaulan gue manis di depan, ngomongin di belakang ya. Kalau lu orangnya gimana? Kayak gitu juga sih. Ya udah. And then but then we're tired. We're tired because we're not vulnerable. But show up to face yourself, and then show up to face others. Face your friends, family, colleagues, enemies, and then you learn selflessness. Karena when you show up to others, you know and you realize you're not the center of the universe. Kita belajar bahwa kayak, oh hidup tuh bukan cuma gua doang. Dan ternyata setelah gua improve kehidupan gua, it's not so bad. Waktu gua bantu orang, I'm 100% present. I really show up for others. Kita show up for others bukan cuma buat kayak turut berduka ya, kasih hadiah, format kan, kayak turut berduka kasih hadiah, traktir makan, kasih encouragement, apalagi kalau anak gereja gitu. Udah tau lah mesti ngapain. Oke. Nanti ada urukan dana, kalau siapa ada yang punya masalah sumbang, selesai. Atau kayak selamat ya. Selamat juga sama, kasih angpau, kasih hadiah, kasih selamat, selesai. That's not showing up. When you really show up for someone, you really show up for any moment. Kayak, oh, lu butuh bantuan. Gue gak gitu deket banget sama lu. Gue bisa apa? Kalau gak bisa bantu, lu gak mau cerita juga gak apa-apa, gue doain. That's how a relationship starts. Kita di sini nggak there is no expectation. Makanya kita hidup berkomunitas yang bertumbuh. Di sini ada perjalanan dari perseverance into karakter, itu sama dengan perjalanan kita sebagai umat Tuhan gitu, bahwa kita datang ke gereja nggak kenal nggak apa-apa, start showing up first. Kita nggak perlu kayak, oh nggak ada yang ngajak gue kenalan, oh gerejanya sucks, oh ini yang khotbah nggak jelas banget dari tadi ngomong apaan sih, gue nggak ngerti. But maybe if you show up one more time, minggu depan mentor saya yang khotbah lebih bagus gitu. Just give it another chance, and then ini ada apa sih? Ada komunitas selnya nggak sih? Dengar sih dari temen gue, komunitas sel kalau home itu kalau masuk awal-awalnya awkward, tapi ya udahlah, gue show up dulu deh 2 kali 3 kali datang home. Aduh malu banget gengsi, gue udah datang berkali-kali, nggak merasa nyambung, nggak pernah ngobrol. Ya udahlah, you know what, gue ngomong aja deh, itu gabung kemana sih? Tapi gue nggak ada kendaraan, ada yang bisa jemput apa enggak? Jangan-jangan bisa. Atau ya udahlah, daripada gue nggak bertumbuh, gue tetap datang deh. Apa sih Spotify-nya, apa sih Instagram-nya, and then you start showing up, and then before you know it, kalian bertumbuh secara iman karena kalian mulai tertanam, kalian mulai tergabung. Karena kalian berani datang dan berani nanya. Atau situasi yang sama terjadi di kantor gitu. Ketika kita show up, kita tanya ke atasan kita, Pak, Bu, apa sih yang bisa bikin saya maju? Saya kurang apa sih? You will be surprised at how happy they are to give you honest feedback. Karena apa yang atasan kamu mau adalah menjadi orang yang lebih baik. Itu akan menolong kehidupan mereka. Percayalah gitu. You will be surprised when you ask people the right question. Kamu tanya ke teman-teman kamu, kenapa sih kadang-kadang gue merasa kayak gini. Kalau teman kamu cukup baik, mereka bisa ngomong balik ke kamu, soalnya lu nyebelin. Ketika kamu dapat feedback kayak gitu, jangan defensif. Oh nyebelin ya, kenapa? Lama-lama kamu bisa cerna, and then it grows into a new character. And then when it grows into a new character, it bears fruit. Forgiveness produce hope. Bukan karena the other person repent. Waktu kamu tadi punya karakter
kamu punya pengampunan, kamu punya mercy, it produces hope, bukan gara-gara orangnya berubah habis kamu maafin. Enggak, kamu yang berubah. Kamu yang set yourself free. Ketika kamu memaafkan orang lain, hidup kamu berubah. Kok lega ya? Kok gue sekarang ketemu orang jadi luas ya? Kok gue jadi. Nah, ini yang penting. Ketika kamu pahit, kamu akan set standar yang sama ke semua orang lain, whether you like it or not. Ketika kamu pahit, kamu akan punya trust issue yang kamu nggak bisa jelasin ke orang lain. Ini orang kayak gini ya. Before you know it, kalau kamu nggak lepaskan pengampunan ke orang itu, kamu akan susah percaya sama orang lain. Kamu akan susah start something new. Kamu akan terbawa kayak, gue pahit banget, gue pernah ditipu, lu bakal nipu gue lagi ya. Ketika kita mau berbisnis sama orang lain, gue pahit banget, pernah di backstep, lu bakal backstep gue lagi. Ketika kita tidak melepaskan pengampunan, hidup kita nggak akan pernah set free. Ada orang yang saya temuin begitu kaya, begitu sukses, begitu tidak tenang hidupnya, karena dia tuh selalu kayak harus lihat ke belakang gitu. Ada yang mau bunuh gue nggak ya gitu? Atau ada ya, serius gue sampai pernah kayak, ini orang kasihan banget, kayak sukses tapi terpenjara gitu. Ada orang-orang seperti itu di dunia. Forgiveness produces hope because you set yourself free. Grit, semangat juang produces hope. Bukan karena kalau kamu punya semangat juang, bisnis kamu selalu sukses, usaha kamu selalu sukses, kamu selalu masuk ke perguruan tinggi yang kamu idamkan. Tetapi ketika kamu punya semangat juang, kamu tahu, kamu tinggal coba lagi. That's hope. Ini bisnis ketiga saya. Baru took off gitu. Baru saya gagal besar, saya bangkrut 2 kali. Ini bisnis ketiga saya, and I never knew. Coba kalau saya nyerah kemarin. I never knew. Kayak buat beberapa yang mungkin pernah gagal dalam usaha, kayak you just keep signing up. You never know. Ada kemarin saya ngomong sama klien saya, dia udah jadi klien saya selama 1,5 tahun dari US, akhirnya pulang. Dia kayak, akhirnya ketemu in real life gitu, nggak di Gmeets doang. Terus dia cerita bisnis yang sekarang ini, mobile app gitu. Dia cerita, that was my last attempt. Ini aplikasi keempat yang gue kembangin. Dan di aplikasi terakhir ini dia bilang, saya kasih deadline 1 quarter, 3 months. If it doesn't get traction, kalau aplikasinya nggak berkembang, kita tutup deh, kita balik kerja lagi. Mereka tadinya sukses banget jadi software engineer. Mereka diriin startup. Waktu mereka approach saya, of course mereka sudah punya traction, of course mereka sudah berkembang, makanya bisa cari agency gitu. Tapi dia cerita, I'm glad I gave everything until this last app grew. Dalam 1 tahun aplikasinya 1 million user. And you never know. Coba kalau dia quit satu aplikasi sebelumnya gitu. You know, it's just there's this huge disparity between 1 million user and 0 user gitu. Balik kerja lagi. Tapi dia pilih when grit, that's when grit produces hope. Selflessness produces hope. Bukan karena ketika kamu selfless, orang jadi sayang kamu balik, jadi kasih kamu balik. Hati-hati, ketika kamu berharap kayak gitu, kamu akan kecewa. Karena waktu kamu selfless dan kamu bantu orang lain, lalu kamu berharap orang lain akan mencintai kamu kembali. Ini this works whether in relationship and friendship. Dan mereka tidak reciprocate, kamu akan kecewa gitu. Tapi selflessness produce hope, karena waktu kamu berdoa, dan kamu membantu orang with no strings attached, kamu mengubah hidup orang-orang lain, dan tanpa kamu sadari, attitude kamu yang positif itu orang lain lihat. Percayalah, saya pernah bantu orang lain, gak ada maksud apa-apa. Orang lain ini ngenalin orang yang bantu saya gitu. And sometimes you just never know. Tapi ketika kamu udah berharap, kalau saya bantu Ivan harus bantu saya, that will put you into the danger of disappointment, bener gak sih? Tapi
Tapi di sini dikatakan the world of the generous grows larger and larger. Why? Because when you give love, when you love others without expecting anything in returns, the world will love you back. Tuhan nggak buta gitu. Dan kadang-kadang ketika kamu, makanya di sini when you keep showing up in all fronts, kamu bakal sadar kayak kamu pelan-pelan mengubah dunia kamu sendiri. Ketika kamu tuh sambil ngubah dunia orang lain, sambil seriusin kerjaan kamu tiba-tiba nggak sadar, walaupun bos kamu nggak ngomong, ih kok dia berubah ya, gue jadi pengen rekomendasiin dia deh for the next promotion. You'll never know, karena nggak semua harus diomongin di depan kamu gitu. This world doesn't work like Instastory gitu. Kamu bisa tahu dia orang lagi di mana, lagi mikir apa gitu. Enggak. Waktu kamu relentlessly showing up to classes, waktu kamu relentlessly showing up, hadir buat teman kamu waktu mereka lagi susah, mungkin di dalam hati mereka mikir kayak, ini orang loyal sih. Kenapa ya dia ini orang loyal sih. Kenapa ya dia nggak ada kerjaan yang lebih bagus? Gue mau refer dia ke kenalan gue yang punya bisnis ini. You'll never know. But that's what happens when you change yourself. The world around you change. The world around you bakal ngerasa, oh kok berubah ya dia. Humility produces hope, because when even things don't go your way, tadi kan kita ngomong tentang failure ya, failure begets humility. How does humility produce hope? Humility produce hope. Waktu kamu gagal, when things don't go your way, kamu tahu God always delivers in the right time. Waktu kamu bilang kayak, oh aku gagal satu kali, aku ada waktu, aku ada space to work on myself, and that produces hope. Why? Karena the next time you try as a different person. The next time you try with a renewed hope. Saya ngerasa saya gagal kedua kali, itu wajar sekarang waktu saya look back. Kenapa? Karena saya gagal kedua kali dengan saya bawa mentalitas yang sama dengan saya gagal pertama kali. Lucu kan kalau saya berharap kayak kalau ganti industri kayaknya bakal sukses. No. Ya bisa aja kalau jodoh gitu. Tapi in most cases changes happen because of your mentality. Karena kamu mau sukses kamu hoki sekali. Your business could be up in smoke in one quarter gitu. Apalagi kalau kalian ikut ya, sekarang kan ekonomi lagi resesi, lagi banyak hiring freeze, lagi banyak penurunan, semua orang kena dampaknya. And you know what? Di musim-musim kayak gini, orang-orang yang thrive adalah orang-orang yang punya karakter tersebut, karakter yang tadi, punya humility, punya grit. Mereka nggak akan tumbang cuma karena badai. Mereka akan sustain di hadapan masalah. Karena ketika orang-orang lain kecewa, ketika orang-orang lain memproteksi diri mereka pilih untuk show up, mereka pilih untuk maju, mereka pilih untuk hadapin raksasanya. You know, some people just choose to survive. Udahlah, I don't want to face the giants. I just want to live and die in the desert. But some people they really do show up and change their lives. Vulnerability produces hope, because you have no idea how much others will give you insight you never knew. Ketika kamu vulnerable, kamu bilang kayak, hey, kamu bilang mungkin ke teman kamu atau mentor kamu, inilah kenapa pentingnya punya mentor atau kamu punya komunitas. Karena kalau kamu berteman dengan, kan kamu kadang-kadang mungkin gak setuju, kenapa mesti cerita ke teman-teman gue toksik, ya kenapa circle-nya toksik doang. Sometimes this is the use of kamu punya komunitas, this is the use kamu punya mentor itu gak harus selalu mentor spiritual gitu. Saya punya mentor personal, saya punya mentor profesional, dan saya punya orang-orang ini yang bisa saya hubungin setiap kali saya hadapin masalah. Dan ketika saya tanya mereka, orang-orang ini udah siap untuk give me the truth ketika saya vulnerable. Saya kemarin ngomong ke personal mentor saya, ya di sini Merrick gitu ya. Saya cerita, saya hadapin masalah, ada masalah kayak gini nih di kerjaan. Kenapa ya kayak gini? And then you give them access to rebuke you.
Of course dia keras, of course dia bilang ya kayak soalnya pattern lu ketika lu komunikasi kayak gini, dikasih tahu, dijejer, dicecer. Dan saya ngerasa gak nyaman. Gak nyamannya kenapa? Gak nyamannya karena dia bener lah. Ternyata gue kalau ngomong kayak gitu, pantesan aja orang break. Waktu orang break, negotiation breaks. Waktu negotiation breaks, business fall apart. and then, but if I refuse to accept that, if I refuse, saya bisa-bisa aja jawab kayak, tapi lu nggak tahu perjuangan gue tumbuhin bisnis ini dari nol, bla bla bla, bacot. You never know. Be vulnerable. Kita nggak pernah perfect gitu. Kadang-kadang saya senang banget selalu kalau diingetin sama anak-anak kecil yang polos ya. Kadang-kadang kayak komentar-komentar mereka begitu jujur gitu. Karena when you're vulnerable sometimes, cerita ke teman bakal bilang simple stuff yang kamu selama ini nggak pernah mau denger. You'll never know. Begitu kamu buka kuping sekali, ini kan gue selama ini orang udah ngomong gini terus ke gue. Kenapa ya baru sekarang kayak ngetuk hati gue? Oh, finally. That's hope. That is hope. Karena bukan dunia kamu berubah ketika kamu buka pintu gitu. Saran yang kamu dengar bisa sama, khotbah yang kamu dengar bisa sama. Kamu penasaran nggak kenapa beberapa orang dengar khotbah hidup mereka berubah, tapi kamu datang ke gereja bertahun-tahun hidup kamu nggak berubah? It's the same. It's the same. Everyone gets the same opportunity. Ada orang di perusahaan yang sama, satu dipromosi, satu enggak. It's the same. Bukan gara-gara satu bosnya toxic, satu bosnya enggak. But how they deal with it. So you see hope finally. Makanya kita tuh cuma bisa see hope in retrospect. Kita cuma bisa see hope when we look back. Buat kita yang hari-hari ini lagi sering berdoa kayak, what is my hope of promotion? What is my hope of getting married? What is my hope of getting friends? Or what is my hope with my friendship? What is my hope? Where is my hope with my family? Kenapa saya sama family saya berantem terus? Sometimes Tuhan di sini udah kasih tahu caranya. Hope is not something yang miracle is something you can have. Miracle is something close. Di sini dibilang ada dari beberapa observasi tadi, saya mau tutup dengan the remedies to this mentality. Ketika di sini ada dua orang yang menghadapi situasi yang sama dengan respon yang sama sekali berbeda. Saul kehilangan perkenanan Tuhan karena dia selalu play victim. Saul adalah, kalau kalian tahu, Saul adalah raja yang sangat sukses, sangat ganteng, sangat tinggi, gagah, rupawan, sukses. Tapi dia selalu dikit-dikit kayak, Daud sih. Daud akan merebut kekuasaan gue. Daud, insecure-nya no play gitu. Ini Saul tuh kayak ini ya, kayak gue rasa ancestor-nya social media influencer gitu. Kayak terlihat begitu indah kehidupannya, tapi orang ini kok bisa sedemikian insecure gitu. Dia tuh benar-benar selalu nyalahin orang, kayak bahkan waktu dia salah pun, dia kasih kurban dengan cara yang tidak seharusnya. Kalau kalian tahu, dia salahin rakyat, salahin Tuhan. Dia bisa salahin Tuhan loh. Dia bilang, kenapa Tuhan tidak berkenan lagi kepadaku? Kenapa ya? Maybe you should ask yourself, right? Tetapi ada orang yang menghadapi hal yang sama, namanya Daud. Ketika Daud naik dan jadi raja, kalian tahu lah, ini populer banget. Daud merebut istri orang. Bukan cuma merebut istri orang, dia banyak lah. Dia ngintip orang mandi, salah. Dia ngintip orang mandi, salah. Dia naksir, dia rebut, salah. Dia rebut, dia bunuh suaminya. Ini udah triple kill gitu. Kayak udah dosa bablas aja lah gitu. Kayak bablas aja lah. And then for a moment, dia kehilangan perkenanan Tuhan. Daud, kalau kalian lihat, mulai banyak masalah setelah dia jadi bapak.
Anak-anaknya nggak ada yang beres. Tapi Daud, kenapa Tuhan bilang kayak aku berkenan kepada dia? Daud ngomong sesuatu yang Saul nggak pernah ngomong. Daud bilang, I have sinned, Lord forgive me. This was my fault. Daud bilang, I have sinned against you. What can I do? Di sini, the remedy to victim mentality adalah accountability. Be accountable. Karena kita semua manusia, nggak perlu takut salah. Kita semua salah. Bukan berarti saya hari ini khotbah di sini saya nggak pernah salah. Seperti yang kalian dengar dari tadi, ini semua sharing ini ada karena kesalahan-kesalahan saya. Jadi saya harap orang-orang yang dengar hari ini nggak harus menghidupi kesalahan saya. But when you are accountable, you allow the Holy Spirit to change you. You allow God to change you. Saul bilang salah A, salah B, salah rakyat, salah Tuhan. Kenapa Tuhan pilih gue dan meninggalkan gue dan lain sebagainya. Tapi Daud, orang yang naik ke posisi yang sama, dia bilang, it was my fault. Yes, he made me king. Dia bukan orang yang kayak, dia tahu kok dia ngalahin Goliat. Dia tahu kok dia kuat, dia tahu kok dia kompeten. Tapi dia nggak hidup dalam, dia nggak membenarkan diri karena dia siapa. Kalian lihat ya, karena kan kalau Saul, kenapa dia bisa mikir kayak gitu? Karena dia ngerasa dia paling benar. Jadi yang lain yang salah. Tapi Daud bilang, walaupun kemarin gue keren, hari ini gue payah. Hey, how many of you can be accountable? Oh iya, kemarin gue sukses, hari ini gue salah. What can I do? What can I learn? Because if you're not accountable for yourself, how can you change your life? Satu, be accountable. When you went to fight victim mentality, be accountable. Ada orang di sini, bangsa Israel sudah ready to die in the desert. Grasshopper mentality. Beberapa orang, udahlah, hidup gue gini aja. Kalau ditanya, apa kabar? Gini-gini aja. I accepted my fate. Hidup gue gini-gini aja. Tidak akan pernah menjadi luar biasa. Tuhan yang luar biasa bukan aku. Aku datang ke sini sebagai umat. Hidupku akan begini-begini aja. Ada beberapa orang settle for less. Kamu sudah menikah, pernikahanmu bahagia apa enggak ya? Gitu-gitu aja. Gue juga sama dia terpaksa lah, sama-sama nggak ada pasangan, nikah, dijodohin, gitu-gitu aja. Kamu apa? Gitu-gitu aja. Israelites were ready to die in the desert. Tetapi ada orang yang juga di padang pasir dan bilang, if you say so, God, I will follow. That man was Moses. Moses sama soalnya dari padang pasir. Mungkin kalian bisa bilang, oh Yosua dan Caleb kan next generation. Mereka mungkin pemikirannya lebih maju, jadi lebih brave, lebih courageous. Tapi ada Musa yang dipilih, nggak tahu. Dia juga nggak tahu kenapa Tuhan pilih Musa. Musa kan selalu nanya, saya gagap, saya habis bunuh orang, right? Saya bukan public speaker, saya pemalu dan saya introvert. Musa nggak ada apa-apa. Tapi Tuhan bilang kayak, pergi, bebaskan bangsa aku keluar dari Mesir. Musa cuma bilang, tapi Musa ngomong, Musa nggak bego. Will you be with me? God says yes. I will be with you. If you say so, I'll go. Tuhan bilang, lu nggak bisa ngomong, ada Harun. Lu nggak bisa jalan, gue kasih tongkat, nanti tongkat lu bisa macam-macam. You know, God is a kind God. Tapi Musa kan ngelihat itu semua as he goes, right? Tuhan tuh bukan Tuhan yang fulfill keklingian kita gitu. Keklingian dan kekepoan kita. Kan kita kan suka kayak, gue maunya keren kayak gini. Lu bisa apa enggak? Tuhan tuh nggak pernah kayak gitu. Tuhan bakal bilang kayak, hey, trust me, would you follow me? This is gonna be good. Will you say yes to me? Someone said yes to him, and he parted the sea. Bam. Someone just said yes to him, and he parted the sea. And nobody else ever did the same thing ever. Kalau
Musa kan orang yang sama gitu, merasa belalang ya. Dia ngerasain hal yang sama kok. Makanya tapi apa yang dia lakukan? He obeys. Obeys itu bukan obey buta. Di sini kita belajar obedience is also not a passive word. When you obey, yang tadi you show up, you're fully present. Obey ke siapa? Obey ke Tuhan. Tanya ke Tuhan. Tuhan, kalau aku mau ikut Tuhan, what do you want me to do? God is a kind God. He will tell you one by one. Cuman bedanya Tuhan bilang, I will reveal to you one by one. Would you take the first step? Moses said yes. Dia jalan, dia nyampe ke Laut Merah. Tuhan, kita diuber-uber. What do I do? Ketok tongkatnya. Angkat tongkatnya. And then he did. The sea parted. After the sea parted, dia nyampe ke padang pasir. Tuhan nanya lagi sama Tuhan. Musa nanya lagi sama Tuhan. What do I do? You know, obedience is more than just, ya udahlah, gue show up deh. Gue datang deh ke kantor. Datang ke kantor with no expectation. Datang kemana-mana with no expectation. That's exactly the same thing Israelites did. Bangsa Israel, mereka show up-nya mereka apa? Ya udah, lu suruh gue keluar dari Mesir, gue keluar, ya kan? Keluar. Ini kenapa nih nggak bisa nyebrang? Musa yang nyebrang apa? Ngebelah lautan, ikut nyebrang, ya kan? Nyampe ke padang pasir, lapar. Musa yang doa, mana hujan, makan, right? Makanya orang-orang bangsa-bangsa Israel ini tidak pernah mengalami miracle itu as theirs. Karena itu imbas dari iman orang lain. You are blessed to witness it, but it doesn't mean it will be yours. It is yours cuma karena kamu menikmati dan kamu menyaksikan. Kamu menyaksikan dan kamu menikmati. Itu adalah kesaksian yang harusnya bikin kamu bertanya, how do I get the same thing? Gimana ya cara jadi kayak Musa? Kalau kamu ngelihat ada orang yang hidupnya sangat diberkati Tuhan, terus kamu lihat, Tuhan tuh hebat ya. Tuhan, aku mau juga dong. Bukan cuman gara-gara kayak kamu datang ke gereja ini, atau kamu datang ke gereja A deh, jangan ke gereja ini. Misalkan kamu datang ke gereja A, dengar pendetanya hebat. Pendetanya hebat, memang kamu pasti jadi hebat. Belum tentu. Karena beberapa orang hebat, beberapa orang jadi CEO. The miracles that are theirs is supposed to be your blessing. The blessing, the prompt, panggilan untuk kamu buat kayak, Tuhan aku mau juga. And for this, I want to obey you. How do I start? Where do I sign up? Gimana ya supaya lain kali gue yang ketok tongkat mujizat terjadi gitu. Gimana ya? Mungkin caranya dengan apply kerja, mungkin caranya dengan apply kuliah, mungkin caranya minta maaf duluan. Pokoknya Tuhan suruh apa, aku ya dulu deh. Walaupun itu kayak bukan gue banget, ya dulu deh. Kan Musa juga gitu. Musa tuh bukan kayak, Tuhan tuh gak kayak Musa, karakter kamu tuh gini. Jadi kamu cocok kayak gini, kamu coba deh posisi ini jadi nabi. Gak kayak gitu. Tuhan tuh benar-benar kayak lu maju. Musa, gua leadership bukan, gak pernah ngambil kelas, gak pernah jadi leader, gak pernah jadi ini. Dan dia bilang yes. You know what? I will do it. Jadi kadang-kadang kalau kamu doa, terus kamu kayak ada jawaban muncul di dalam hati kamu, karena Tuhan nggak ngomong ke kuping kamu. Sometimes jawabannya muncul di hati kamu beberapa hari kemudian lewat teman, atau beberapa hari kemudian lewat paragraf yang kamu baca, beberapa hari kemudian lewat film yang kamu tonton. Terus kayak, kok ini ya kayaknya jawaban doa gue? Gak mungkin, ini bukan gue banget. Terus kamu doa lagi, padahal kayak Tuhan kayak, lah itu jawabannya gue udah kasih kemarin. Ya udahlah, jadi ambil lagi kelasnya ulang. So that's the remedy of grasshopper mentality is obedience. Sometimes kamu gak harus merasa bisa dulu, kamu jalan dulu, kamu say yes dulu. Nanti God will equip you along the way. Terakhir, gimana kamu bisa keluar dari gengsi mentality? Jawabannya simple, humility. Humility talks about vulnerability on another level. Di sini ada Farisi yang memiliki semuanya.
Farisi yang hidupnya sudah terjamin, Farisi yang udah memahami Alkitab. Orang-orang Farisi ini saya sering lihat sebagai orang umat-umat Kristen modern. Tapi yang kita ngerasa kayak gue udah rajin ke gereja, gue hidup, gue ngerti semua teologi ini, tapi kenapa hidup gue nggak berubah ya? Hidup gue gitu-gitu aja, hidup gue membosankan. Tapi orang-orang ini udah hidup sedemikian lama untuk ya udah emang gereja begini aja, sistem begini aja, hidup begini aja. I will not change anything since hidup gue udah nyaman kok. Gue tetap dapat promosi kok. Gue menghidupi nilai menghidupi hukum-hukum Taurat dan gue sukses kok. Percaya deh, kalian ikutin hukum Taurat pasti sukses. Maksudnya kalian pulang dari sini kalian apa ya baca kitab Amsal terus praktekkan dalam hidup. Aneh kalau nggak sukses. Aneh. Tapi beberapa orang Farisi ini mereka mendapat semua yang mereka inginkan, tetapi ada satu orang Farisi yang bilang, this means nothing if God is not with me. Namanya Paulus. Orang ini bilang dia kaya, dia punya semuanya, dia pintar, dia berhasil, tapi dia bilang, I encountered something better. Mesti boleh maju. I encountered something better. Dia bilang, walaupun aku punya ini semua, it matters nothing if God is not with me. Maka aku siap membuang semua yang aku pahami untuk hidup yang baru ini. Dan seperti yang kalian tahu, Paulus jadi apostol, jadi rasul. Dan waktu Paulus jadi rasul, hidupnya dipenuhi dengan tantangan dan penderitaan. Di penjara beberapa kali. Di penjara dia ngapain? Tulis surat-suratnya jadi Injil. Wow. He could have lived with so much money and status and power in his life. Dan dia bilang, this means nothing. I want to do something meaningful to me. Dia bilang, udah. Dan ketika di akhir masa hidupnya, apa yang dia dapati? Yang dia dapati adalah fullness of life. He saw hope and he lived in it. He saw hope and he went humble all the way. I want to give up everything else. Kayak ibu yang tadi dibilang, jadikan anggap saja aku anjing. I want your miracle. Some of us pray for hope, but don't want to change our hearts. Ya udahlah, gue kayak gini aja. Kan gue udah pemimpin di sini. Masa gue vulnerable? Kan gue senior di sini. Dulu Ivan pelayanan di bawah gue. Masa gue dengerin waktu Ivan tegur gue? But no. This community in this community we can learn from anyone else in this room. Bahkan kita bisa belajar dari tukang parkir, kita bisa belajar dari office boy, kita bisa belajar dari siapa aja, dari janitor. Only if we want to humble ourselves dan tanggalkan semua gengsi-gengsi yang ada dari kehidupan kita. Ya udah, emang gue kayak gini, nggak apa-apa. Would you set aside your grasshopper mentality, victim mentality, and gengsi mentality today and exchange it with something better? Hai Tuhan, apapun yang orang-orang ngomong bahwa kayak Tuhan baik, aku pengen bisa ngomong Tuhan baik dalam hidupku. Bukan kayak ya gue dengar Tuhan baik, gue dengar hidup dia berubah. Tuhan, I want my life change today. Will you say yes to that kind of hope today? Will you show up? Will you show up and face the truth? You face reality every day, but will you face the truth? Will you show up in front of the truth? These people, Paulus, Daud, Musa, at the end of their days, they share the story of hope, not because they were always sure, but joy in tribulation comes in maturity. Mereka menumbuhkan iman mereka. Mereka juga gak kenal Yesus dari awal. Paulus gak kenal Yesus, Daud gak tahu, Daud cuman gembala. But all three of them made a difference
by saying yes to one name called Jesus. Mereka start showing up dalam hidup mereka. Mereka start owning up bahwa kayak, hey, what would God want me to do today? Kalau Tuhan mau aku mengakui kesalahan aku bakal lakuin. I will be accountable. I will be obedient. I will learn to be humble. I will walk with the humble. Apa yang Tuhan mau kosongin di hati aku hari ini? Apa yang Tuhan tegur buat aku hari ini? Apa ya? Kenapa aku selama ini orang jadi makin lama makin jarang ngobrol sama aku? Oh, is that something that we can do? And then when we start, it's never comfortable and it's never easy. But God gives you the vision. Aku mau tutup dengan satu ayat ini, Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Dia bilang, "Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Don't get me wrong. Mereka bukannya gak pernah capek, gak pernah burn out. Tapi di sini di bahasa Inggrisnya mereka dibilang, but those who hope in the Lord. Jadi I just want to close with the fact that hope is found in the Lord, and the Lord is close to you. Makanya ketika kita ngerasa kayak hope begitu jauh, it's the simple thing we can do is get closer to God. Open our hearts to God again. Karena when you hope in the Lord, you will renew your strength and you will soar on wings like eagles. You will run and not grow weary. Why? Because you persevere and your character helps you to soar like eagles. This all makes sense just by putting your hope in the Lord. Those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. I'll close with this. Di sini semua yang dikatakan, they will walk, they will run, and they will soar. It takes perseverance that begets you character, and in this character you find hope.